Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ada baiknya juga saya bacakan dalam bahasa Simalungun karena banyak orang tua kita di sini. Demikian dalam bahasa Simalungun. Sanggarna Magdalena dia masuk Yesus keluarga sadabuta. Anjaha adoma ijai sadana uru namar koran si Marta naman jalosi kurumahmi. Ia anggi ini namar koran si Maria kundul-kundul do ilode di Tuhanin manani kon katani. Tapi yang ko si Marta ko say tuman marugas. Jadi pada horma bani Yesus anjani mah Tuhan ay lang inidah kam na ipaturut ang ikindo sa halakaw marugasi hatahon hamman siya mangurupyaw. Jadi nini Tuhanin mah mambalusi Marta, Marta wido isarihon anjah isusahi urmu sada do na porlu ipilih si Maria do rupe si diaram sensi buahon ai kumbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita semua yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada suatu ungkapan yang berbunyi demikian. Oleh karena mengejar yang akan ditinggalkan, akibatnya lupa yang perlu dikejar. Coba kita tampilkan juga kalimat ini, ungkapan ini. Oleh karena mengejar yang akan ditinggalkan, akhirnya lupa yang perlu dikejar. Yang perlu dipertanyakan kepada kita saat ini adalah saat momen ulang tahun 56 tahun GKPS Cempaka Putih, ada sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada kita sebagai orang percaya. Kepada kita ini pribadi lepas pribadi, apakah sudah jelas bagi kita apa yang sebenarnya, apa yang seharusnya kita kejar dalam kehidupan ini, dan apa yang perlu kita tinggalkan? Apakah sudah jelas Bapak dan Ibu apa yang kita kejar dalam hidup ini? Kita ke gereja ini apa yang kita kejar? Kita bertuhan apa yang kita kejar? Dan apa yang kita tinggalkan, yang perlu kita tinggalkan? Ungkapan itu dapat kita jawab melalui peristiwa khotbah kita pada hari ini tentang bagaimana Marta dan Maria. Kita lihat dua orang bersaudara menerima kedatangan tamu terhormat. Yesus datang ke rumah mereka. Maria dan Marta sama-sama mempunyai kesempatan untuk menerima dan menjamu Yesus. Namun ada perbedaan yang mendasar, yakni cara mereka merespon kehadiran Yesus. Ada perbedaan yang mendasar. Hal ini juga menjadi suatu perenungan buat kita. Bagaimana sikap kita merespon kehadiran Yesus dalam hidup kita ini? Jemaat GKPS Cempaka Putih 56 tahun telah
Putih sudah cukup dibanggakan. GKP Cempaka Putih adalah cikal bakal dari distrik 7. Dengan lahirnya Cempaka Putih, muncul jemaat-jemaat yang lain di Jakarta ini. Ini gereja yang tertua. Ini hasil dari iman atau karya orang tua kita, termasuk yang 4 orang tadi yang Emereus. Itu masa lalu kita loh, indah sekali GKP Cempaka Putih. Tapi untuk ke depan bagaimana, ini yang perlu. Di sini banyak anak muda, ada sekolah minggu. Bagaimana ke depan GKP Cempaka Putih? Apakah bisa eksis mempertahankan nama yang baik melalui pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja? Jadi bagaimana kita merespon kehadiran Yesus dalam hidup kita ini? Apalagi itu mungkin sebagian ada yang lebih sering melakukannya hanya berharap kepada masalah-masalah dunia. Kita lihat di sini disebut sikap Marta, digambarkan sebagai seorang wanita yang aktif dalam mengurus hal-hal yang praktis. Luar biasa Marta ini, aktif pada hal yang praktis. Sedangkan Maria sanggup bertenang mendengarkan dan merenungkan tentang perkara-perkara kerohanian. Dua sikap. Kita lihat kehadiran Yesus ini diterima oleh Marta dengan pelayanan sekunder. Itu yang nampak dari Marta. Dia menampakkan pelayanan sekunder. Sekunder sekitar wilayah Galuh. Itu maksudnya sekunder. Jadi pelayanan sekunder yang dinampakkan oleh Marta, sibuk urusan dalam. Yesus sudah datang loh. Jadi perlu juga kok pelayanan sekunder ini. Pesta kita hari ini pasti ada sekundernya. Pasti ada. Tapi jangan karena pelayanan sekunder lupa mendengar firman Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Tadi kan Marta di sini dia yang salah. Akibat dia sibuk dengan urusan dapur dalam hal menerima Yesus, lupa yang paling perlu, yang paling utama, mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapapun panitia kita di sini, panitia ultah ini, memang dia mungkin sibuk hari-hari yang lalu, tapi kalau tidak ada dalam gereja mendengar firman Tuhan, rupanya itu pelayanan sekunder. Ekonominya sekitar wilayah lain. Tapi Tuhan menginginkan yang utama, yaitu dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Kita semua yang beriman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marta sibuk urusan dalam, sehingga dia salah di hadapan Tuhan. Kesalahannya tidak mempergunakan momen pertemuan dengan Yesus untuk mendengarkan firman. Di sini keterangan. Perlu Marta, perlu. Jangan kita katakan Marta tidak perlu. Perlu betul untuk si Marta. Lalu tugas. Tapi kita lihat kesalahan Marta ini, dia tidak perlu dengan tulus melaksanakan. Bersungut-sungut, marut-marut melihat adiknya yang asik mendengar firman Tuhan. Adiknya kan Maria. Ibahundul dengan Tuhan. Dia ingin belajar firman Tuhan. Dia ingin mendengar banyak tentang firman Tuhan. Marta merasakan, Tuhan lihat adikku. Posri humai. Lagi berbahasa Semalu. Di batu utama iki ilambung adoja. Dia komplain. Dia tidak suka kepada sikap adiknya yang mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri saja? Dia komplain.
Dan ini juga merupakan salah satu yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Pekerjaan pelayanan yang dilakukan dengan berat hati atau bersungut-sungut tidak akan menjadi berkat bagi kita dan juga berkat bagi orang lain. Asli kita panitia di ulang tahun ulang 5 sungut-sungut. Lang pasu-pasu tidak mendapat berkat kalau bersungut-sungut. Tuluslah melaksanakan. Tuluslah melaksanakan. Karena ya kehidupan kita ini kan tidak sama dengan talenta, tidak sama dengan keadaan, berbeda-beda kok. Beda-beda. Jadi jangan kita bersungut-sungut seperti Marta. Apa yang dapat kita lakukan, lakukanlah. Kau kita main. Jadi kita membutuhkan Marta masa kini juga. Tapi jangan Marta yang malu. Marta yang tuluslah bekerja. Kita semua yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kembali diingatkan khusus kepada jemaat Cempaka Putih yang berulang tahun 56 tahun loh. Ada orang mengatakan 25 tahun dianggap itu satu fase, satu generasi. Jadi seandainya 25 tahun, Cempaka Putih sudah menjelang kepada generasi yang ketiga. Kita huruf kita deh. Bapak tahinan, tinang tahinan dari Kuyaon. Kita masuk hari, sekolah minggu sudah muncul remana. Bakal generasi ketiga muncul. Bagaimana ke depan? Kita diingatkan pada saat ini seperti topik mingguan, perlu konsideran jangan otak, perlu konsideran, utamakan yang terbaik. Dalam bahasa sehari-hari kita semua tahu kok Bapak dan Ibu. Bahasa perbandingan baik, lebih baik, terbaik. Diar, sidiaran, sidiaran itu bahasa Simalungun. Pilih sidiaran yang terbaik. Kalau kita disuruh memilih kan, pilih juga Bapak dan Ibu. Pilih yang baik, lebih baik, atau terbaik. Pasti aku mengatakan yang terbaik lah. Apa yang terbaik itu? Kita hubungkan sebentar dengan epistel soal Abraham. Di sana yang terbaik adalah mau melakukan perbuatan kasih. Mau melakukan perbuatan kasih. Ini yang diminta kepada kita semua. 56 tahun ambilan nama dia paling Cempaka Putih. Maulah melakukan perbuatan kasih. Kita lihat Abraham. Dia sedang duduk-duduk di teras rumah pas hari panas terik, melintas 3 orang. Dia tak tahu siapa itu. Dia tak tahu siapa itu. Apa katanya? Mohon singgahlah bapak-bapak, udah capek jalan, kan panas juga terik. Singgah mana siang? Kata dia, perbuatan kasih muncul dari Abraham. Dari mana kemunculannya? Karena firman Tuhan bekerja dalam hati dan pikirannya. Jadi perbuatan baik itu datang dari firman Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Itu perlu Bapak dan Ibu harus kita sadari dan renungkan. Kubahir nama dia, hani hatani nebatano nama lianan di bagas diri. Abraham
dia melakukan yang baik. Dia sapa, silakan minum Bapak Ibu. Bapak katanya, silakan, ini ada teh, aku akan mengambil roti. Dan selanjutnya sibuk seperti si Maria dia urusan dapur, potong lembu, ambil nitah di atas balung kan, kepada istrinya, kasih makan tamuan. Itu penampakan perbuatan kasih, dan itu didasari dengan firman Tuhan yang dia terima. Ia maka gulungkan hati di dalam. Kita lihat sekarang ada kecenderungan justru manusia sudah semakin agak ada fenomena kurang suka mendengar firman Tuhan. Mendengar kurang suka. Itu ada fenomena demikian. Bersekutu juga sudah semakin kurang. Bersaksi apalagi, melayani apalagi, kita lihat di tengah-tengah jemaat. Bukan hanya di tempat ini Bapak dan Ibu. Kita lihat bagaimana persentase ibadah di GKPS secara umum. Persentase nahumar tonggoan, kebaktian rumah tangga. Persentase kategorial kita lihat. Jadi cukup menunjukkan luar biasa. Saya lihat tadi banyak orang tua kita yang sudah lansia, makor. Hebat tuh orang tua. Memberi contoh mohon benar. Jadi contoh, memberi contoh. Memang pekerjaan lansia adalah menasehati, memberi contoh, dan berdoa. Ayo kau jadi lansia. Dulu kau jadi lansia, organisasi. Kerja tak apabila lansia untuk kita. Memberi contoh, menasehati, dan berdoa. Dan godong orang tua lagi kerja turun, disangsikan. Apakah dia sudah lansia? Memberi contoh. Dari lansia memberi contoh. Nokan dapat memberikan contoh yang bagus. Mendoring nasihat. Nyanyi di sini kan orang tua dengan segala suaranya. Merdu juga suaranya. Merdu juga. Dan dengan syair-syair ada pesan-pesan rohani yang luar biasa tadi. Nyanyian ibu ini kan. Nyanyian bapak tadi. Dan itu juga menjadi pegangan. Disaksikan oleh pemuda di sini. Oleh remaja sekolah minggu. Inilah yang diwariskan. Jadi selaku orang tua kembali kita. Horot jadi orang tua, horot jadi lansia aima. Memberi podah, martonggo, pakau memberi contoh. Kebanyakan mungkin hal yang ketiga ini agak sulit memberi contoh. Anggo marpodah tua. Pekerjaan yang memberi nasihat mudah, tapi melaksanakan nasihat sulit sekali. Memberi contoh. Itu juga kepada kita ini, generasi yang muda. Dalam dunia pendidikan dikatakan demikian sekarang. Bukan lagi pendidikan pedagogik, tapi berubah kepada andragogi. Ini sekarang istilah bahasa guru kan. Bukan lagi pedagogik, sehingga dikatakan jangan suruh anakmu baik, tapi bawa dia baik. Jangan suruh anakmu masuk sekolah minggu, bawa dia masuk sekolah minggu. Jangan suruh anakmu berdoa, tapi bawa dia berdoa. Itu zaman sekarang ini. Sehingga anak-anak mau kalau banyak berhenti ke sekolah minggu ke gereja, bapak kok enggak? Harus naik di bawah. Disuruh hama ke gereja, ham satu hari. Karena harus naik kan itu. Jadi bawa, jangan suruh, jangan pedagogik. Semasa kita kok pedagogik. Sekarang adalah pendampingan itu mas. Pendampingan. Maka somali. Jadi kita orang-orang tua, unang suruh kita yang mahtai wujud dan buat kita mewujud. Jangan suruh anak datang kepada Tuhan, tapi bawalah dia datang kepada Tuhan. Itu berbeda. Jadi memberi contoh. Ini tugas kita. Kita lihat Abraham, luar biasa. Dia tampil sebagai Marta dan Maria sekaligus. Berkomunikasi dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Ada ilustrasi demikian Bapak dan Ibu.
Kalau seandainya motor kita parkir 1 minggu, 2 minggu di garasi, sewaktu kita parkirkan mobil kita ini, bannya itu cukup angin kok. Tapi setelah 2 minggu, 3 minggu kita parkirkan, kempes dia. Periksa, nggak ada bocor. Kok bisa kurang angin ban ini parkir? Rupanya sifatnya ban itu benar. Ada istilah di Sumatera Utara, bocor halus. Bocor halus istilahnya. Parkir 3 minggu, bocor halus. Hapus saya naik ke sungai. Tidak tergeraknya 3 minggu, bocor halus hapus saya. Bocor halus hapus saya ini. Kan itu. Iman kita itu mau bocor halus. Jadi perlu dicas terus setiap minggu. Mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Jadi perlu itu mencas. Jadi nama minggu kita akan mencas doa, mencas hati saya. Iman kita perlu dicas karena bocor halus di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena kalau iman ini tidak penuh, nah, kita lihat kalau asalnya ada motor ambil hutan tai Honda, kereta. Ayah tuh mula-mula Jakarta pun ayah ada motor mobil di sini kan, motor. Kalau ban dalamnya itu kurang angin, lalu pagi naik ke Mahawi atas, naik ke konstituen di atas rumah, masih juga naik. Nah itu contohnya kayak gitu. Tapi kalau penuh anginnya, dia nanti akan dibikin juga. Kalau kurang tuh hapus saya padahal ini gue juga legal. Nah dari itu karena kurang iman. Banyak orang kurang iman kan itu. Makanya marilah kita jemaat kita sebagai ini isilah tiap minggu kerohanian seperti Maria, ringkas menjaruh apa ini? Ringkas menjaruh apa? Mau mendengar firman Tuhan. Dan akibatnya kita lihat luar biasa sekali. Jadi momentum 50 tahun hari ini mengingatkan kita ke depan tambah mana nama minggu Cempaka Putih. Tambah. Walaupun jarak kita jauh-jauh kan. Anggotanya sejak Jabodetabek. Luar biasa secara jauh jaraknya. Tapi kalau sudah iman nggak ada jauh kok itu. Sangka pak tunduk kita hinan mau tunduk sinagai agak jauh dohor pak apa ini itu contoh kan demikian juga dengan Tuhan kalau dia kasih kita walaupun jauh dari Kemayoran sana jauh dari Kemayoran atau dari Tangerang tujuh permingguan dari Bekasi jauh dekat kok itu. Jadi persoalan sekarang bagaimana pengenalan kita akan Yesus Kristus. Kiranya kita mengenal Tuhan, mengenal Yesus seperti Maria. Dan pengenalan itu tidak akan datang dengan sekejap mata. Melalui proses dan proses. Terus dikatakan tadi, Maria terus mendengar firman Tuhan. Tidak bosan-bosannya. Saya siang agenda tak doa kemarin beli 6 bosan siang kan acara kita sudah lama loh. Tadi jam saya jam 8 lewat 1/4. Sekarang udah setengah 12. Kalau rasa pun aku dari media lagi dia doa bapak kita yang malam bilang. Karena kita lihat kalau kita ingin mendengar firman Tuhan lama ada yang keberatan iblis. Di gereja ini juga berminggu berminggu dia mungkin di tangga sana dulu. Dia berminggu di sana. Dia bukan mendengar firman Tuhan tapi merayu-rayu kita. Madugah cuma pandita air marah dia. Bukan mahal pemilih. Di dunia aku ayah anak ini pandita air kerja dua itu. Jadi kita harus waspada. Di gereja ini juga ada pengikis. Angka soal nama minggu, soal kurban siang, soal malam minggu, rajinan dos di bodis kasih kita.
Kita mau kadang-kadang absen berminggu, si modus nggak absen berminggu. Terus kan kita mengganggu orang yang di gereja. Itu iblis, jadi jaga. Kan? Apalagi ada semalam nonton bola, hari minggu mau ini. Oh, mau hari minggu 40 minggu. Hari minggu itu kan iblis. Dan kita lihat di sini bagaimana Maria mampu dia mendengar firman Tuhan. Dia kata dia kenal, ini kesempatan. Jadi setiap hari minggu ini kesempatan lo. Ini kesempatan lo. Mereka sonai lo minta. Ulang dompe hari minggu naroh. Dompe bulan naroh. 16 bulan naroh. Dek kan. Biasa aja ini masalah. Dia pakai kesempatan dia kan. Oh datang Yesus ke rumah. Dengarkan firman-Nya. Hari minggu datang. Ulang Korinta terjadi seorang ihutani hasumata makan pretis terhadap purga. Doko sunai ini masa kan masa-masa ikan di sana. Ada kurang di tahu tuh bahaya. Kerambah. Lonteng gereja memanggil gereja dari kita memanggil gereja memanggil semari. Ayo jam ini benar dari mana sih? Ayo lawa. Padahal di giring-giring aja pagi jam 9 datang ke gereja. Rupanya mama suara giring-giring. Mabili makan dek. Lah. Doni bos nak panjang habis semua. Jadi koyak-koyak mari datang. Jadi kita lihat momen ini sangat perlu. Hari Minggu, pertemuan ini kesempatan seperti bagaimana? Kesempatan jangan 1 minggu lagi dompe minggu naro Mitor marah sama Tuhan sabut sih apa surat izin manggulu sabut sih surat izin hidup karena Tuhan yang mengatur bagaimana kehidupan kita. Jadi kalau Bapak dan semua pada hari ini kita sungguh berbahagia. Momen 56 anggota jemaat Cempaka Putih diingatkan kembali. Mari kita warisi apa yang didulukan oleh orang tua kita lansia. Semangat itu luar biasa. Fakta sejarah yang tak dapat dihindari. Jemaat Cempaka Putih adalah cikal bakal distrik 7. Bagaimana ke depan? Tugas sama. Tugas kita semua. Apalagi saya lihat majelis jemaat Cempaka Putih sudah mayoritas yang kelahiran Jakarta. Jadi sitong dolok kami sebut situ Jakarta Damai. Kalau dalam bahasa kebaktian pagi bisa lah bahasa Indonesia. Kebaktian bahasa Simalungun siang kalau tidak ada persiapan gula kan? Gula. Dan kami lihat beberapa kali kami sini kebaktian siang bersiap. Termasuk meskipun Jakarta bersiap rumah wilayah. Untuk kebaktian terus sekali memang. Jangan pandang enteng soal mito. Kalau yang ada pandang enteng gambar bila malu harus malu. Tidak ada inspirasi datang. Kalau kita tidak ada bersiap, justru kita bersiap baru dapat inspirasi. Dibantu oleh Tuhan. Itulah yang melayani. Jadi kita berbenah juga soal pelayanan ini untuk ke depan agar tetap Cempaka Putih memang yang luar biasa. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita lihat bagaimana tadi dikatakan Abraham berbuat kasih kepada orang yang dia tidak kenal. Akhirnya kok dia nanti baru kenal, oh ini bukan sembarang orang kok ditanya nama istri. Kan baru dia, kok ditanya nama istriku, di mana istriku besar? Aneh siapa ini? Baru mah, bukan manusia sembarangan. Jadi kepada juga kita gereja Cempaka Putih ini, mari kita berbuat baik, berbuat kasih kepada siapapun yang ada di sekitar kita ini. Kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Ini pesan dari Tuhan khusus kepada Cempaka Putih agar seperti yang kami katakan tadi,
Jangan oleh karena mengejar yang akan ditinggalkan. Mengejar apa yang akan ditinggalkan? Apa yang akan ditinggalkan? Semua. Akibatnya lupa yang perlu dikejar. Yang perlu kita kejar adalah damai sejahtera, firman Tuhan, kehidupan yang kekal. Yang ditinggalkan inilah semua yang ditinggalkan. Kan sering kami lihat, kita lumayan loh Kristen ini. Kalau kita meninggal dunia, 5 kopi papa naik di bawah kita doh. Hujan. Tadi buka wataan kain kafan, ikat atas bawah. Kan ada kawatan. Kalau kita 5 kopi papa di bawah dia, ada petinya. Dan peti itu kan kadang diisi juga kan dari mana? Kalau di kampung kita di sekolah santan, tapi itu peti dia, kasih pang 2 loh. Iya. Mending hanjai itu. Dan jangan kita juga tergoda. Zaman sekarang ini zaman gengsi luar biasa. Mati ke gengsi, buritan ke gengsi, semua gengsi. Akibatnya mati karena gengsi. Di hadapan Tuhan kita ingatkan, merendahlah kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendah di hadapan Tuhan. Jangan gengsi. Sakit, wah, di mana meninggal? Di puskesmas. Ini. Di mana meninggal? Di Kusada. Oh, bagus. Tidak dipakai Kusada atau pakai puskesmas. Doski. Sama. Juga di mana dikubur? Kalau kami di Bekasi, di Perwira. Iya. Di mana dikubur? Di Kerawang. Oh. Ini bahaya sekali kan. Jadi kepada generasi muda ini, mari kita menyadari hal-hal yang perlu kita benahi dalam kehidupan kita, agar kita ini muncul sebagai Maria yang ingin dan sangat suka sekali mendengar firman Tuhan. Jadi untuk berjambu melalui cuma 2 bulan nah, pinagin dalam seluruh kolok pun, tapi lupa main mata di rumah lubah kumai. Kita buatlah ini cerita bersambung. Tuhan mah nama sangat halani katani naik pada kubata bani pada amin kita. Terima kasih Tuhan, malas kumanguhur nani menjalo hatamu. Ipaingat ham dohanani ase iparayak kanani sidiaran. Kami mengutamakan yang terbaik dalam hidup ini, yaitu firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kehidupan buat kami, menjadi penerang kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya kami pegang agar kami mau melayani sebagai Marta atau sebagai Maria. Seandainya pun kami memilih Marta, tapi jangan bersungut-sungut, tapi tulus melaksanakan dan tidak melupakan firman-Mu juga. Seperti Abraham mengerjakan pekerjaan Marta dan melakukan pekerjaan dari Maria. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah pertemuan kali ini, pas-pasuhan Tuhan, perjumpaan kami kebaktian ulang tahun pa-50 longkon jemaat GKPS Cempaka Putih. Totak maham Tuhan, nama kasumani sidia. Tuhan yang menyertai, mendampingi agar ke depan nanti juga GKPS Cempaka Putih semakin eksis, tetap berkarya melalui pelayanan di tengah-tengah jemaat. Agar kami Tuhan meneruskan nama yang baik, karya yang baik dari orang tua kami di jemaat ini pada masa lalu, agar tetap berkibar sampai kepada selama-lamanya. Hasmani ham hanani hidup, agar nama tuku jom
Bahat kami Allah Tuhan. Lampita jemaat Cempaka Putih. Tapi 20 tahun luar berbeda denominasi gereja, kami tetap adalah satu di dalam tersebut. Berkati kami semua Tuhan, dan berkati juga kegiatan kami sampai akhirnya nanti. Kalau kamu jauh hamana